Selamat siang Pak Cliff, perkenalkan nama saya Shirley dari jurusan Accounting 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 metode dalam aktiva tetap. Jadi di sini sudah ada soal, pada tahun 2017 suatu perusahaan membeli peralatan sebesar 50 juta yang memiliki umur manfaat 4 tahun atau 22.000 jam operasi dan nilai residu 6 juta. Peralatan digunakan selama di tahun 2017 ada 8.500 jam, 2018 7.300 jam, 2019 5.200 jam, dan terakhir 2020 ada 1.000 jam. Untuk yang pertama, itu menggunakan metode garis lurus. Caranya adalah menentukan harga penyusutan. Oh ya, tahunnya ini didapat dari umur manfaat selama 4 tahun. Jadi di sini ada 2017 sampai 2020. Oke, untuk mencari harga penyusutan itu caranya adalah 50 juta dikurangi dengan nilai residunya. Ketemu hasilnya 44 juta. Karena ini metode garis lurus, ya sama. Untuk rate-nya atau persennya itu didapat dari 100% dibagi dengan 4 tahun. Karena dia memiliki umur manfaat itu 4 tahun. Yaitu persennya ketemu 25%. Untuk beban penyusutan itu didapat dari harga penyusutan dikali dengan rate-nya. Oke, karena ini metode garis lurus, jadi ini sama ya. 4 tahun. Selama 4 tahun itu sama. Akumulasi penyusutan ya didapat dari 11 juta ini. Karena kan masih awal-awal, jadi masih ngikut dengan beban penyusutan. Nah, untuk book value-nya ini didapat dari 50 juta harga awal dikurangi dengan beban penyusutan. Hasilnya 39 juta. Lanjut di tahun 2018. Akumulasi penyusutan di tahun 2018 itu didapat dari 11 juta ditambah dengan beban penyusutan di tahun 2018 yaitu 11 juta. Hasilnya 22 juta. Book value-nya didapat dari book value awal yaitu 2017 dikurangi dengan beban penyusutan di tahun 2018. 2019 dan 2020 itu caranya sama. Jadi akumulasi penyusutan di 2019 didapat dari akumulasi penyusutan 2018 ditambah dengan beban penyusutan 2019. Book value-nya didapat dari book value 2018 dikurangi dengan beban penyusutan 2019. Oke, yang terakhir 2020, akumulasi penyusutannya didapat dari akumulasi penyusutan 2019 ditambah dengan beban penyusutan 2020. Dan untuk book value 2020 didapat dari book value 2019 dikurangi dengan beban penyusutan 2020. Nah, book value terakhir yaitu 2020 itu harus sama dengan nilai residu di soal. Nah, di soal ini kan nilai residunya 6 juta. Berarti book value di 2020 itu harus 6 juta. Metode unit produksi. Di sini ada unit aktivitas. Unit aktivitas ini diisi dari yang ada di soal ini. Per unit ini didapat dari 50 juta harga awal, dikurangi dengan residu. Ini dikurangi dulu, lalu setelah dikurangi dibagi dengan harga total unit. Nah, ini kan 22.000. Ketemu harga per unitnya 2.000.
Untuk beban penyusutan ini hasil kali dari unit aktivitas dan harga per unit. Mencari beban penyusutan di tahun 2018 sampai 2020 itu sama. Akumulasi penyusutannya, cara mencarinya, karena ini awal berarti dia ngikuti dengan beban penyusutan. Book value caranya adalah 50 juta dikurangi dengan beban penyusutan. Oke, akumulasi penyusutan di tahun 2018, cara mencarinya adalah akumulasi penyusutan 2017 ditambah dengan beban penyusutan 2018. Untuk book value-nya didapat dari book value 2017 dikurangi dengan beban penyusutan 2018. Caranya gitu terus untuk 2019 dan 2020. Nah, book value di tahun 2020 atau di tahun yang terakhir itu harus sama ya dengan nilai residu. Kalau udah sama berarti udah benar. Lanjut di metode saldo menurun ganda. Nah, awal buku ini kan harga peralatan awal, yaitu kan 50 juta. Lalu rate-nya itu karena saldo menurun ganda, berarti diambil dari metode garis lurus, rate dari metode garis lurus dikali 2. Berarti 25% dikali dengan 2, yaitu 50%. Beban penyusutannya ya didapat dari awal buku kali rate. Akumulasi penyusutan sama karena dia masih awal. Book value-nya didapat dari awal buku kurangi beban. Book value di 2017 ini dipindah ke awal buku 2018. Lalu beban penyusutannya sama, hasil kali dari awal buku dan rate-nya. Akumulasinya didapat dari akumulasi penyusutan 2017 ditambah dengan beban 2018. Book value-nya didapat dari book value awal atau 2017 dikurangi dengan beban penyusutan 2018. Oke, book value 2018 ini diletakkan lagi di awal buku 2019. Beban penyusutannya sama pakai cara yang tadi, awal buku kali rate. Akumulasi juga sama. Book value juga menggunakan cara seperti tadi. Book value 2019 diletakkan di awal buku 2020. Oke, kali ini beda. Untuk yang terakhir itu beban penyusutannya bukan hasil kali dari awal buku dan rate, melainkan awal buku dikurangi dengan nilai residu. Akumulasi penyusutan ini caranya masih tetap sama. Akumulasi penyusutan 2019 ditambah beban penyusutan 2020. Nah, book value-nya itu langsung diambil dari nilai residu. Nah, sebenarnya itu beban penyusutan ini bisa juga dari
buku dikurangi dengan book value terakhir ini. Oke, sekian dari penjelasan 3 metode dalam aktiva tetap. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Di siklus akuntansi ada beberapa tahap. Yang pertama adalah ayat jurnal, yaitu proses pencatatan dan mengidentifikasi berbagai macam transaksi ke dalam nama akun dari suatu perusahaan, sehingga mempermudah proses pemindahan. Yang kedua adalah buku besar, yaitu mencatat dan mengumpulkan seluruh transaksi dari satu nama akun secara akurat dan benar. Yang ketiga adalah neraca saldo, yaitu menjaga keseimbangan antara saldo debit dan kredit pada buku besar. Yang keempat adalah jurnal penyesuaian, yaitu adanya perubahan saldo pada nama akun agar di akhir periode dapat menunjukkan keadaan sebenarnya. Selain itu, pencatatan pendapatan dan beban yang belum diakui pada suatu periode tertentu. Yang kelima adalah buku besar setelah penyesuaian, yaitu mencatat dan mengumpulkan transaksi baru pada jurnal penyesuaian agar sesuai. Yang keenam adalah neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu membuktikan bahwa total saldo debit dan kredit balance yang artinya jurnal penyesuaian telah dicatat dengan tepat. Yang ketujuh adalah laporan laba rugi, yaitu suatu laporan yang menjabarkan unsur pendapatan dan beban sehingga dapat menghasilkan laba atau rugi bersih. Lalu juga menjadi acuan terkait kondisi finansial di mana saat labanya besar, maka prospek perusahaan semakin meningkat. Yang kedelapan adalah laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang berisi aset, liabilitas, dan ekuitas yang berfungsi untuk mengetahui kondisi finansial yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Yang kesembilan adalah laporan posisi keuangan, yaitu laporan yang memberikan catatan mengenai perubahan modal yang terjadi di suatu perusahaan dalam suatu periode. Yang ke-10 adalah laporan arus kas, yaitu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar secara terperinci, sehingga mampu memberikan informasi apakah posisi kas mengalami kenaikan atau penurunan. Yang ke-11 adalah jurnal penutup, yaitu memisahkan transaksi pendapatan dan beban agar tidak tercampur dengan pendapatan dan beban di periode berikutnya. Selain itu juga bertujuan untuk menutup akun nominal sehingga saldonya menjadi 0, agar saldo pada akun modal menunjukkan kondisi sebenarnya di akhir periode. Dan yang terakhir adalah neraca saldo setelah penutupan, yaitu pertama, memastikan apakah saldo debit dan kredit sudah balance atau belum. Dan yang kedua adalah semua akun dan saldo dalam neraca saldo setelah penutupan harus sama dengan akun dan saldo di laporan posisi keuangan. Jadi sekian penjelasan tentang siklus akuntansi. Terima kasih.